Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tadi pun saya Aji Nurul Wijayanti. Dalam video kali ini saya akan membahas tentang analisis industri sektor teknologi menggunakan metode analisis fundamental top-down approach. Jadi, dari keseluruhan perusahaan teknologi yang terdaftar di BI, terdapat beberapa emiten yang menempati posisi strategis dalam ekosistem digital Indonesia, baik sebagai penyedia perangkat keras, teknologi distribusi, penyedia layanan cloud, media digital. 10 emiten yang mencerminkan dinamika tersebut antara lain PT Multipolar Teknologi, PT Metro Data Electronics, PT DCI Indonesia, PT Telkom Indonesia, PT Indosat Orodeo, PT Bukalapak, PT Goto Gojek Tokopedia, PT Elang Mahkota Teknologi, PT Jrex Sindo Mandiri Buana, dan PT Digital Media Tama Maksima. Pada level emiten, daya saing diukur dengan fundamental, meliputi profitabilitas, pertumbuhan, efisiensi, struktur modal, dan model bisnis. Berikut gambaran posisi kompetitif 10 emiten dalam sektor teknologi. Emiten dengan daya saing tinggi, berbasis profitabilitas, ada Multipolar Teknologi. Di sini model bisnisnya solusi IT enterprise, cyber security. Lalu kekuatannya margin stabil. Berikutnya ada Metro Data Electronics atau MTDL. Model bisnisnya distributor IT dan solusi digital. Kekuatannya jaringan distribusi luas, pertumbuhan penjualan konsisten. Lalu berikutnya ada Digital Media Tama Maksima. Model bisnisnya layanan digital retail, omni-channel. Kekuatannya pertumbuhan pendapatan kuat, kemitraan luas. Daya saingnya menengah ke tinggi. Berikutnya ada Serindo Mandiri Buana. Model bisnisnya perangkat IT dan pengadaan. Kekuatannya pertumbuhan pendapatan kuat dan kemitraan luas. Berikutnya ada emiten berbasis media dan teknologi. Ada PT Elang Mahkota Teknologi. Model bisnisnya yaitu investasi teknologi, kekuatannya aset strategis dan sinergi, daya saing menengah. Model bisnisnya ada data center hyperscale, kekuatannya permintaan pertumbuhan eksponensial, daya saingnya sangat tinggi. Berikutnya ada emiten berbasis platform digital dan ekosistem teknologi. Ada Goto Gojek Tokopedia. Model bisnisnya ada e-commerce, fintech, kekuatannya pasar terbesar secara volume, tantangannya yaitu profitabilitas dan tekanan valuasi, daya saingnya menengah. Emiten berikutnya adalah emiten berbasis telekomunikasi. Ada PT Telkom Indonesia. Kekuatannya infrastruktur dan stabilitas. Model bisnisnya terintegrasi dan digital, daya saing menengah. Berikutnya ada ISAT Indosat. Kekuatannya efisiensi pasca merger, tantangannya efisiensi dan core telkom, daya saingnya menengah. Berdasarkan analisis fundamental top down terhadap 10 perusahaan sektor teknologi, terdapat 3 perusahaan yang menunjukkan kinerja dan prospek fundamental, yaitu MLPT Multipolar Teknologi, Metro Data Electronics, dan PT DCI Indonesia. Ketiga perusahaan ini dipilih berdasarkan kombinasi faktor pertumbuhan, stabilitas keuangan, efisiensi operasional, dan posisi kompetitif dalam segmen pasar masing-masing. LPT atau Multipolar Teknologi menonjol dengan pertumbuhan pendapatan yang konsisten, terus modal yang konservatif, dan fokus pada inovasi produk memperkuat daya saing jangka panjang. MTDL atau Metro Data Electronic memiliki profil bisnis yang terdiversifikasi dengan efisiensi operasional yang baik, strategi perusahaan yang berfokus pada ekspansi layanan digital dan penguatan pangsa pasar. Segmen enterprise menunjukkan potensi pertumbuhan laba yang berkelanjutan. PT DCI Indonesia menampilkan stabilitas keuangan dan kinerja margin yang solid, didukung oleh model bisnis berbasis teknologi dan layanan digital. Daya saing PT DCI Indonesia diperkuat melalui kepemilikan aset strategis dan integrasi layanan yang memungkinkan perusahaan memanfaatkan tren digitalisasi nasional secara efektif. Sekian video dari saya, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.